Sedangkan jalan itu dah terbuka, ibarat itu jalan kami itu sudah lampu hijau. Jalan itu masih lampu merah, cuma dia terobos gitu. Oh, ibu-ibu terobos gitu. Iya. Cuma karena saksi tak ada, jadi awak sendiri yang kena. Oh, itu parah tuh, luka dulu. Parah sekali. Ya. Habis badan guys. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya ya di channelnya Masa Lalu Bro. Oke, pada hari ini kita mau membahas lagi tentang yaitu tentang masa lalu kita gitu kan. Jadi di sini saya ya bersama teman saya. Oke, sebelumnya kita kenalkan dulu sama teman kita ini. Halo guys, nama saya Ramon Speto, biasa dipanggil Raman ataupun Peto. Oke, jadi di sini saya bersama Rahman Speto. Oke bro, jadi kita mau bahas tentang apa nih boy? Pengalaman terburuk sekali yang pernah dialami selama hidup. Oke, mantap ya boy. Oke boy, jadi sebelum kita lanjutkan gitu kan panjang lebar pembicaraan kita di podcast ini, mohon dulu pada teman-teman semua mohon di subscribe. Oke. Karena subscribe itu gratis guys, tidak ada rugi kalian subscribe. Oke boy. Jadi pengalaman apa tuh boy yang engkau dapatkan, yang kau alami selama hidup engkau nih boy, yang terburuk kah atau yang terindah kah? Jadi aku tak tahu di sini. Jadi marilah kita bercerita santai di sini tentang pengalaman Wak Speto. Jadi kita ini macam mana nih cara kita membahasnya dengan logat apa? Logat Melayu ke Logat Indonesia lah. logat Indonesia ya, biar penonton paham nih. Ya, oke. Tapi cerita sedikit tentang pengalaman yang ini antara kawan dan kawan lah ya kan. Karena kita banyak kawan nih, beda orang beda prinsip gitu. Betul. Nah, jadi nak menceritakan ini sebenarnya buruk, tapi semoga aja dia tuh yang dengar tidak tersinggung lah kan. Jadi kita bercerita karena itu sudah masa lalu, cuma kawan yang bertanya itu pasti kita ungkapkan juga, betul lah. Betul. Ini kisah tabrakan guys. Oke. Masa itu pun apa kejadian itu sebelumnya nolong dia juga kan. Oh Iya. Sebelum kejadian tabrak itu, Wak Rahman ini nolong si teman Wak itu. Iya, dia kan minta antarkan. Oh, ceritanya itu waktu itu teman si Wak ini minta antarkan gitu. Nah, terus Jadi pas di sampai perjalanan ke lokasi tempat dia lah ya kan. ah, Sampai ke tempat dia sharing-sharing sedikit langsung nabrak. Jadi jalan pasti jalan adu adalah ibu-ibu berang tak pakai lampu sen, tak pakai kiri kanan lagi. Jadi awak pun ambil jalan awal dan jalan laju lah pasti kan. iya. Jalan lurus biasa lah. Jadi tak tersangka juga lah dia tak tertabrak dia. Oh, pas ibu-ibu itu keluar dari simpang atau gimana, atau dari jalan raya mau belok ke simpang atau macam mana? Itu kan mungkin dalam tapi ada lah ingat sedikit itu simpang 4. Oh, simpang 4, Ah. persimpangan 4 ya. Iya. Sedangkan jalan itu dah terbuka, ibarat itu jalan kami itu sudah lampu hijau. Jalan itu masih lampu merah, cuma dia terobos gitu. Oh, ibu-ibu terobos Ah. gitu. Iya. Cuma karena saksi tak ada, jadi awak sendiri yang kena. Oh, itu parah tuh, luka dulu. Parah sekali. Ya. Habis badan guys. Ini tapi karena kejadian sudah lama tak ada lagi bekas-bekas sudah. Ah, iya. Jadi motor kayak mana, hancur lah? Motor hancur, dibawa ke Kapolres, terus Oh. dikeluarkan juga pakai duit sendiri. Sedangkan kawan yang sudah ditolong dia tak ada tolong balik. Oh iya. Itu waktu itu pakai motor siapa tuh, Pakai motor kawan juga. Oh, motor kawan. Karena kita tadi dipinjam, Mhm. akhirnya kita bertanggung jawab juga lah kan. Iya. Jadi yang kawan Wak tolong itu gak ada bantu. Tak ada sama sekali. Jadi Wak Lost sendiri kontak. itu. Yes, Lost kontak gitu. lost kontak. Seminggu setelah kejadian baru dia datang.
Oh iya 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 iya. Terus apa tanggapan dari dia tuh? Dibilang masa itu dia sibuk tak bisa datang gitu kan. Sibuk apa pula tuh kan? Itu sebab karena kita tak anda ambil tahu lah kan. Iya iya iya. Yang sudah ya biarlah sudah, jadi iakan aja lah, percaya aja. Iya iya. Yang penting masalah kita dah kelar. Oke. Terus ada bahasan tentang perbaiki motor yang udah rusak tadi, Itu tentang ke kawan itu. sebenarnya rusak itu tak parah juga lah kan. Kemudian motor itu jatuh, cuma awak aja yang tekti gitu. Teketi. Wah aja yang Ah, ini. jarak dia. Kawan-kawan tuh tak luka. Kawan tuh tak ada, dia langsung salto belakang jatuh sendiri. Heeh. Kaki dia aja lah sikit dia yang lecet. Jadi yang parah itu wak lah. Iya. Oh jadi dah itu hampir berapa lama tuh wak tak dapat kerja tuh semenjak kena sakit. Ya luka-luka lah itu pasti kan, habis tabrakan tuh kan. Kurang 15 hari 2 bulan. Oh, lama juga tuh 1 bulan setengah. Oke, itulah tadi kan. Ini pengalaman Wak Rahman tentang kecelakaan di jalan raya gitu. Ya intinya kita harus berhati-hati juga gitu kan. Ibu-ibu juga kalau mau belok ke kiri itu lampu simnya harus ke kiri. Kalau mau belok ke kanan, lampu simnya ke kanan. Jangan belok ke kiri, lampu sim ke kanan. Belok ke kanan, lampu sim ke kiri. Jangan gitu. Nanti mengakibatkan kecelakaan. Nanti disalahin siapa gitu kan. Nah, nanti dia disalahin, dia nggak mau pula disalahkan gitu kan. Tapi kalau ini secara pengalaman aku lah kan, Ya. selama aku rasa nih, biarlah kita ini tabrakan sesama kita. Maksudnya itu muda sesama muda. Iya. Jangan sesama ibu-ibu. Kalau sesama ibu-ibu itu sama aja tabrakan antara motor dan mobil. Walaupun mobil yang benar, mobil tetap salah gitu. Oh iya betul betul. Nah, jadi kalau kita tabrakan dengan ibu-ibu, walaupun kita benar, ibu-ibu itu tetap benar ibu. Oh Karena ada salah. Tentu ada salah ya. Hmm. Oh ya itu ibu. Oke baik. Jadi ada lagi tak pengalaman Wak setelah kecelakaan itu? Nah, pengalaman apa lagi Wak yang ibarat yang pahit lah gitu yang Wak alami? Banyak sih sebenarnya. Oke. Jadi sebelum Wak ini menceritakan pengalamannya panjang lebar gitu kan, mohon pada kawan-kawan semua mohon di subscribe dulu, oke? Karena subscribe itu gratis. Jadi setiap orang tuh pasti mempunyai pengalaman gitu kan, mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, oke? Bukan pengalaman tentang tawuran aja ya tahu. Iya betul. Pengalaman di jalanan pun, di hutan pun, di lautan pun, ya dimanapun hujan badai itu, ya setiap orang mempunyai pengalaman itu. Itu letak itu. Udah gitu, atau hidup gitu. Oke, ini pengalaman yang kedua lagi nih. Oke man, pengalaman kau yang kedua, pengalaman apa tuh man? Tentang menjalani hidup. Oh iya, itu penting tuh. Itu kita semua wajib tahu. Ya wajib tahu lah ya, Wajib tahu. pengalaman hidup ya. Mungkin tanpa dikasih tahu pun semua orang pernah merasakan, ya kan? Tapi Iya. setiap orang tuh beda-beda cerita dia. Betul. Jadi pengalaman hidup Wak yang macam mana tuh? Pengalaman ini sebenarnya banyak nih, cuma tak tahu nak ceritakan mulai dari mana. Iya. Awal dari mana itu susah. Kalau bisa sih mulai yang dari ujung dulu ya, baru ke tahap sampai sekarang gitu. Nah, baru yang jauh dulu, yang di masa muda dulu, baru sampai ke masa tua sekarang ini. Sekarang ini aku belum tua. Tunggu cara misa yang panjang tadi banyak dulu lah awak kan. Pengalaman
pengalaman tuh banyak lah. Intinya kalau kita nak sukses tuh kan Iya. kita harus tahan caci maki, apalagi kita berkulit sama Cina. Bukan berkulit, kita bekerja sama dia karena dia butuh tenaga, kita butuh duit. Iya betul. Oh itu entah itu di mana tuh Wai kerja pertama sekali tuh jadi kuli itu? Itu di laut. Oh di laut. Waktu itu kerja apa tuh Wai? Merawai. Nah, iya. Merawai. Menjaring, memancing lah intinya kan. Itu di lautan mana tuh Wai pergi merawai itu? Itu jelasnya masih di Indonesia, cuma jauh lah dari tempat kediaman kita. Terus Merauke ke Papua ke Tak ada lah sampai situ. tak ada. Palingnya ke Natuna lah. Oh Natuna. Iya udah termasuk jauh tuh Natuna. Itu pengalaman apa tuh yang alami di kapal di lautan itu? Susahnya hidup nyaman. Maksudnya tuh kita tengah tidur, nak tidur nyenyak tak dapat, nak makan sedap tak dapat. Sedih Pak. Iya. Tapi kenapa orang banyak suka gitu kan kerja ke laut gitu? Aku pun heran juga gitu kan. Nggak tahu juga aku kenapa dengan teman-teman ini kan. Banyak yang suka gitu kan. Woi, mau ikut tak merawai? Gua angkat tangan bro. Nggak bisa. Kalau kerja merawai gitu. Itulah tadi namanya pengalaman kan. Apa tuh? Yang nggak enaknya itu apa tuh di laut itu yang merawai itu? Otomatis kan kita kan di laut berapa hari gitu kan, berhari-hari berbulan-bulan gitu kan, nggak ada pulau gitu kan. Jadi apa yang dibuat di tengah kapal di lautan itu? Jelas tadi jalan cerita dia tentang kenyamanan juga kan. Tak ada sedapnya sebenarnya, cuma gara-gara kita ini tadi jawab kan untuk duit, jadi terpaksa lah kita lakukan juga. Walaupun itu tak sedap yang kita rasakan, terpaksa lah. Itu berapa tahun tuh Dari umur aku 13 tahun udah ke laut sampai umur sekarang 22. kau berapa tahun tuh hidup di lautan? Tapi tak setiapnya hari itu ada di situ, maksudnya dalam 1 tahun itu cuma makan masker 2 bulan itu aja di laut. Gitu. Kan biasanya kan kalau kita kerja di laut kan pasti ada itu kan ibaratnya kerja panas tuh kerja memanas. Itu gimana tuh antara kawan-kawan gitu? Nah itu sebenarnya harus dipahami sebenarnya. Itu masalah tentang pengertian antara satu sama lain kan. Sebenarnya kerja itu kita sama-sama penat, sama-sama panas, sama-sama susah, jadi saling mengerti. Kita tanpa harus menggunakan suara kasar, kita jangan sampai nyakitin hati orang. Cuma semua orang pandai emosi kan. Tapi banyak juga orang yang pandai jaga emosi. Banyak orang yang mengerti. Itu penting tuh, betul ya. Nah, iya di lautan ini kita nggak bisa ngadu ke siapa-siapa gitu kan. Emak bapak kita pun nggak ada dari kapal itu. Jadi lu mau ngadu pun nggak bisa gitu kan. Jadi kalau lu banyak sewot, banyak bising, bacot, kena umpan ke laut lah. Jadi kita lisan itu dijaga ya. Jangan sampai kita menyakiti hati sama teman kita. Lagi itu di kapal kan berbahaya lagi ya, di tengah lautan kan. Banyak lah kan kawan-kawan sekarang ini ada di laut, hati-hati. Semangat aja lah. Semangat. Sekarang ini seribut. Baik. Iya. Yes. Oke, baik. Jadi pengalaman yang kedua enggak? Yang ketiga. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga tuh apa lagi, Pak?